Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang bab 18 dan bab 19 pada mata kuliah Pendidikan Pancasila, yakni simulasi sosial dan metode belajar PKN melalui metode GAMS. Ya, saya Briliana Sukma Arimurti, NIM 19020100428 sebagai moderator, dan rekan-rekan saya Ahmad Fajar Nur Alam, NIM 19020100154, Hana Fauziah Salsabila, NIM 19020100236, dan Eni Yulianti, NIM 19020100322. Baik, kita langsung saja pada materi yang simulasi sosial. Intinya, mengajar adalah membimbing aktivitas anak, pengalaman anak, dan membantu anak berkembang menyesuaikan diri kepada lingkungan. Dan dapat disimpulkan bahwa pengertian pembelajaran diantaranya, pada dasarnya pembelajaran merupakan interaksi antara guru dan siswa, siswa dengan siswa, dan dengan unsur pembelajaran yang lain. Dalam proses pembelajaran, unsur proses belajar dan mengajar memegang peranan yang vital. Pembelajaran yang ideal adalah pembelajaran yang sifatnya siswa sentris, bukan guru sentris. Sedangkan teori pembelajaran dalam rumusnya sebagai berikut. Mengajar adalah upaya menyampaikan pengetahuan kepada peserta didik. Dan mengajar adalah mewariskan kebudayaan kepada generasi muda melalui lembaga pendidikan sekolah. Pembelajaran adalah upaya mengorganisasikan lingkungan untuk menciptakan kondisi belajar bagi peserta didik, dan pembelajaran adalah upaya mempersiapkan peserta didik untuk menjadi warga negara yang baik. Pembelajaran adalah proses membantu siswa menghadapi kehidupan masyarakat sehari-hari. Hal ini dikutip pada Hamalik tahun 1999. Pembelajaran adalah upaya mengorganisasikan lingkungan untuk menciptakan kondisi belajar yang baik pada peserta didik, menimbulkan implikasi bahwa pendidikan bertujuan mengembangkan atau mengubah tingkah laku peserta didik. Secara garis besar, rumusan pertama lebih mementingkan pada mata pelajaran yang harus dipelajari siswa. Rumusan kedua menitik beratkan pada keterkaitan antara pembelajaran dan kebudayaan. Rumusan yang ketiga menitik beratkan pada unsur keterkaitan di antara peserta didik, lingkungan, dan proses belajar. Dan rumusan yang keempat berorientasi kepada kebutuhan dan tuntutan masyarakat. Terakhir adalah berorientasi pada kehidupan masyarakat. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Sistem kombinasi dari berbagai macam unsur pembelajaran, di mana suatu pembelajaran itu ada saling berinteraksi untuk menunjang proses pembelajaran dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran. Di dalam pembelajaran memiliki 4 unsur, yaitu unsur manusia, material, fasilitas, dan perlengkapan, dan yang terakhir yaitu prosedur. Dalam pembelajaran memiliki komponen, yaitu raw input, instrumental input, environmental input, dan expected output. Adapun 3 unsur dalam pembelajaran itu siswa, tujuan, dan guru. Dapat disimpulkan bahwa pengorganisasian secara tepat dan baik dari unsur pembelajaran yang akan menimbulkan dampak berupa terciptanya pembelajaran yang berkualitas. Metode adalah seperangkat teknik atau cara membelajarkan peserta didik secara baik dan layak, sedangkan metode pembelajaran merupakan cara yang digunakan untuk menyampaikan materi pembelajaran dalam upaya mencapai tujuan kurikulum. Metode pembelajaran erat kaitannya pula dengan pendekatan. Pendekatan approach merupakan cara berpikir, way of thinking, cara menyikapi atau sudut pandang yang dianut, digunakan membuat strategi atau keputusan atau pilihan. 3 alternatif dalam pendekatan dapat digunakan dengan cara pemilihan suatu metode pembelajaran, yaitu
pendekatan yang berpusat pada pembelajaran, pendekatan yang berpusat pada siswa, pendekatan yang berorientasi pada kehidupan masyarakat. Kesimpulannya bahwa metode pembelajaran sebagai suatu cara yang dirancang secara sistematis dan diterapkan dalam proses pembelajaran. Bagaimanapun juga kita perlu didukung oleh teknik atau pendekatan pembelajaran yang tepat, sehingga tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan bisa mencapai dengan baik. Salah satu metode yang digunakan dalam proses pembelajaran yaitu metode permainan atau games. Games adalah salah satu cara per-KBS, kegiatan belajar siswa, dan PVCT, pembelajaran value qualification technique yang dilakukan secara bebas, penuh minat dan aksi reaksi spontan yang terarah menuju target dan isi pesan yang diharapkan yang termuat dalam permainan tersebut. Fungsi metode permainan yaitu yang pertama mendorong motivasi siswa akan sesuatu. Yang kedua melibatkan siswa dalam KBM atau PBM melalui suasana simulasi. Yang ketiga melatih untuk mempertajam segala potensi indera dan efeksinya. Yang keempat melatih kerjasama antar diri dengan sesama. Penerapan metode permainan dalam proses pembelajaran, khususnya dalam proses pembelajaran PKN, dilandasi oleh beberapa pertimbangan, diantaranya adalah keunggulan sebagai metode yang menarik perhatian siswa agar pembelajaran dirasakan tidak jenuh dan monoton. Metode permainan ini merupakan metode yang paling menarik karena sifat isinya yang ringan dan mudah dicerna dan secara prosedural bersifat bebas, santai, serta reaktif. Keunggulan metode permainan dapat dilihat dari keunggulan yang cukup banyak sebagai berikut. Yang A, mendorong memotivasi siswa akan sesuatu. Yang B, melibatkan siswa dalam KBM atau PBM melalui suasana simulasi. Yang C, memberi kesempatan untuk penerapan pengetahuan atau perbendaharaan dirinya. Yang D, melatih untuk mempertajam segala potensi indera dan efeksinya. Yang E, melatih kerjasama antar potensi diri dengan sesama. Yang F, menciptakan suasana belajar yang rileks dan terbuka. Yang G, sebagai media yang sekaligus menanamkan misi nilai the medium is the message. Sebagai suatu metode, permainan juga memiliki kelemahan sebagaimana dikemukakan si Buhan, yaitu yang A, keefektifannya dalam memajukan pembelajaran melalui belum mampu dapat dilaporkan oleh riset. Yang B, validitas simulasi masih banyak diragukan orang. Yang C, menurut imajinasi dari guru dan siswa. Dalam mata pelajaran PKN, model permainan yang dapat digunakan diantaranya adalah permainan berandai-andai, permainan pecahan segi empat, permainan mendengarkan dan menyimak orang lain, permainan bank data dan jurnal, permainan kartu keyakinan dan permainan serta bermain peran. Mengacu pada buku Strategi Pengajaran Afektif, Nilai Moral FCT dan Games dalam FCT, dan Dasar-dasar Umum Metodologi dan Pengajaran Nilai Moral PVCT dari Kosasih Jahiri, berikut dikemukakan pengertian tujuan sebagai berikut. Yang A, permainan andai-andai. Dalam permainan andai-andai, siswa sebagai pelakon harus melakukan behaving, yaitu berlakon secara abstrak, berandai-andai, atau nyawang. Metode permainan dapat dilakukan dengan model behavioral dan metode amplop nasib.
Yang kedua, hal yang tidak boleh diabaikan oleh penerapan metode permainan andai-andai adalah target pesan nilai moral yang hendak dicapai dalam pembelajaran. B. Permainan pecahan segi empat. Permainan ini, siswa diharuskan mencari potongan kertas dan menjodohkan bentuk potongan kertas yang tercecer hingga membentuk utuh menjadi segi empat. Dengan metode ini, kemungkinan siswa akan mudah mengingat konsep yang diajarkan, karena didukung oleh suasana yang tegang tapi menyenangkan. C. Permainan bank data atau jurnal harian. Dalam permainan ini, siswa diminta menuliskan sejumlah hal dari sesuatu yang pernah dilihat atau didengarkan dengan mengkategorikan pada hal yang baik atau layak dialami atau terjadi oleh dirinya. Maka bentuk ini berubah menjadi jurnal harian. Tujuan permainan ini adalah untuk melatih siswa mengungkap keadaan dirinya serta melakukan koreksi diri atau self-correction. Pelaksanaan game ini bersifat fleksibel. Selanjutnya, ada D. Permainan diri sendiri dan kontak diri. Bertujuan untuk menuntun siswa melihat keadaannya sendiri dan melatih siswa agar mau menilai perilaku dan keberadaannya serta menentukan perbaikan yang dirasakan manfaat baik. E. Permainan kartu keyakinan. Bertujuan untuk melatih kemampuan menyimak, mendengarkan, menangkap sesuatu dan latihan membaca dan mengkaji, faham dan pendengar lain. Permainan ini bertujuan terbinanya aspek efektif siswa untuk menghargai orang lain. F. Permainan peran atau role playing. Bertujuan agar siswa dapat menghadapi masalah sosial dan meluaskan pandangan siswa tentang apa yang diperankan. Jadi, manfaat game untuk mengatasi kejenuhan dalam proses belajar mengajar dan menciptakan suasana yang terbuka dan rileks. Demikian dari kelompok 7. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.